Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Jemaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita semua, terutama di subuh hari ini. Dengan izin Allah, rahmat dan kasih sayang Allah pada kita semua, kembali kita bisa hadir sama-sama untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salam salawat semoga senantiasa tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat perjuangan dan kerja keras beliau kita dapat merasakan al-Islam. Kita berbahagia, berbangga dengan Islam yang telah dibawa, diperjuangkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah subuh rahimakumullah, kembali kita melanjutkan program terjemah kita, tadabbur kita pada surah-surah Al-Quran, dan kita masih di awal-awal surah Ibrahim. Pekan kemarin ayat yang terakhir kita baca adalah ayat yang kelima, dan untuk subuh hari ini kita baca ayat ke-6 ya, sampai ke-10 atau ke-11 insyaallah. Surah Ibrahim ayat 6 ya sampai 10, halaman 256. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Saya mengingatkan makna ayat terakhir yang kita baca pekan kemarin, jamaah yang berbahagia, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah telah mengutus Nabi Musa alaihissalam ya dengan bukti-bukti nyata akan kenabian beliau dan mengajak umatnya ya, memanggil dan mengajak umatnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan segala kegelapan kejahiliaan menuju penyerahan diri dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian pada ayat berikut masih bercerita tentang Nabi Musa. Wa idz qala Musa, dan ingatlah, ingatlah. Qala, berkata Musa alaihissalam, liqaumihi, kepada kaumnya. Ya, sebagian ahli tafsir menjelaskan bahwa makna ayat, dan ingatkanlah Muhammad umatmu, ya, sampaikan kepada umatmu ketika Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya. Wa idz qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, uzkuru ni'matallah, ingatlah nikmat Allah, alaikum, atas kalian atau kepada kalian, iz anjakum, iz, ketika anjakum, Allah menyelamatkan kalian, min ali fir'auna, dari keluarga Fir'aun, maksudnya dari keluarga dari Fir'aun dan pengikutnya, ya, keluarganya, pengikutnya. Yasumunakum, mereka menimpakan kepada kalian
su'al adabi. Ya, siksaan yang sangat jelek. Wa yuzabbihuna abna'akum. Ya, salah satu bentuk siksaan itu adalah yuzabbihuna abna'akum. Mereka membunuh anak-anak laki-laki kalian. Wa yastahyuna, dan mereka membiarkan hidup nisa'akum, wanita-wanita kalian atau anak-anak perempuan kalian. Wa fi dzalikum, pada yang demikian kata Allah untuk Bani Israel, bala'un, ada ujian, min rabbikum, dari Tuhan kalian, azim, yang besar. Ya. Jamaah subuh rahimakumullah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menyampaikan itu kepada umatnya, cerita akan Nabi Musa alaihissalam seperti pada cerita-cerita kaum-kaum sebelumnya. Ya, ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, wahai umatku, ingatlah nikmat-nikmat Allah kepada kalian. Ya, satu di antara nikmat itu ketika Allah menyelamatkan kalian dari kekejaman Fir'aun dan bala tentaranya. Yasumunakum su'al adab, mereka menimpakan kepada kalian su'al adab, siksa yang sangat buruk. Wa yuzabbihuna abna'akum, mereka membunuh anak-anak laki-laki kalian. Wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup wanita-wanita kalian. Kalau kita baca tafsiran ayat jamaah yang berbahagia, yuzabbihuna abna'akum itu bermula ketika ya Fir'aun khawatir ya akan lahirnya seorang laki-laki dari Bani Israel, kaum Nabi Musa, yang bisa saja mengganti ya kerajaan mereka, ya bisa saja nanti menjadi pemimpin menggantikan Fir'aun. Maka semua anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel itu dibunuh, tidak boleh hidup. Ya, sementara membiarkan wanita-wanitanya hidup, tapi bukan dalam kemuliaan. Mereka menjadikan pelayan-pelayan, mereka menjadikan budak dan seterusnya. Ayat kedua, wa idz ta'adzana, dan ingatlah. Ya, ini masih Nabi Musa mengingatkan umatnya. Wa idz, dan ingatlah, idz ketika, ta'adzana. Ya, ta'adzana itu menyatakan dengan tegas, memberitahukan, menyampaikan dengan tegas. Ya, Rabbukum, Tuhan kalian. Jadi Nabi Musa mengingatkan umatnya, dan ingatlah ketika Tuhan kalian menyampaikan dengan tegas. Apa penyampaian itu? Lain, sungguh jika. Lamnya pak lam taukid, tidak boleh dibaca panjang, ya cepat. Lain, sungguh jika. Syakartum, kalian bersyukur. La azidannakum, maka sungguh saya akan tambahkan kalian nikmat itu. Saya ulangi jamaah yang berbahagia. Lain, sungguh jika. Ya. Syakartum, kalian bersyukur. La azidannakum, maka sungguh saya akan menambahkan nikmat itu kepada kalian. Kembali saya ingatkan, la azidannakum, lamnya lam taukid, ya penekanan, maka harus dibaca cepat. La azidannakum, walain, dan jika kalian, dan sungguh jika kafartum, kalian kufur, tidak mensyukuri nikmat itu, inna, sesungguhnya, adabi, siksaku, kata Allah, la syadid, sungguh sangat keras. Saya mengingatkan kaidah bahasa Arab jamaah berbahagia, dan ini perlu diperhatikan karena kalau salah baca maka dia akan salah makna. Lam-lam yang ada di sini adalah penekanan, harus dibaca cepat. Lain, tidak boleh lain. Syakartum la azidannakum, jangan juga dibaca la azidannakum karena bermakna tidak. Ya, yang kedua, la walain, dan sungguh jika kafartum, kalian kufur, inna adabi la syadid, lamnya lagi penguatan, la syadid, benar-benar keras. Ya, kalau dibaca la syadid maka maknanya tidak keras. Ayat berikut, wa qala Musa, dan Musa berkata.
In takfuru, jika kalian kufur. Kufur itu maksudnya tidak mengakui nikmat Allah. In takfuru antum, jika kalian kufur, antum kalian semuanya. Wa man fil ardi, dan siapa saja yang ada di bumi. Jami'an semuanya. Fa inna, maka sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala laghaniyun, sungguh maha kaya. Hamidun, maha terpuji. Ini lagi ada Pak. Laghaniyun, lamnya lam taukid, penguatan. Benar-benar kaya. Hamid, maha terpuji. Saya ulangi. Wa qala Musa, dan Musa berkata, in takfuru antum, jika kalian kufur, antum kalian semuanya, waman, dan siapa saja, fil ardi, di bumi, jami'an semuanya, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah laghaniyun, sungguh benar-benar maha kaya, hamid, maha terpuji. Ayat berikut, alam ya'tikum, alam, apakah, lam, belum, alam, apakah belum, ya'tikum, datang kepada kalian, naba'ul ladina, berita orang-orang yang, naba adalah berita, ya, ada sering kita baca surah An-Naba, ya, amma yatasaalun anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Maka naba'un, berita, belumkah datang kepada kalian wahai umat Muhammad, naba'ul ladina, berita orang-orang yang, min qablikum, sebelum kalian. Siapa mereka? Di antaranya adalah qaumi Nuhin, kaumnya Nuh alaihissalam, wa Adin, dan kaum Ad, wa Samuda, dan kaum Samud, walladzina min ba'dihim, dan orang-orang min ba'dihim, setelah mereka. Jadi maksudnya Allah mengajak berfikir, ya, manusia umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada yang mengatakan, Musa masih mengatakan kepada umatnya, ya, belumkah datang kepada kalian berita tentang orang-orang sebelum kalian, kaum-kaum sebelum kalian. Di antaranya adalah kaum Nuh, wa Adin, kaum Ad, wa Samuda, dan kaum Samud, walladzina min ba'dihim, dan orang-orang setelah mereka. Setelah kaum Ad, kaum Samud, kaum Nuh, itu masih banyak umat-umat dan generasi. La ya'lamuhum illallah, la, tidak ada, ya'lamuhum, yang mengetahui mereka secara terperinci, kaum itu, illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ja'athum, telah datang kepada mereka, rusuluhum, rasul-rasul mereka, bil bayyinati, dengan membawa bukti-bukti nyata, ya, akan kenabian mereka. Lalu kata Allah, faraddu aydiyahum, lalu mereka menutupkan, aydiyahum, tangan-tangan mereka, fi afwahihim, pada mulut-mulut mereka. Jadi maksudnya umat yang tidak mau beriman dan tidak percaya akan para nabinya dan rasul Allah, ya, tidak percaya kepada mereka, ketika rasul-rasul itu datang kepada mereka, mereka menutupkan tangan-tangan mereka pada mulut. Ada yang mengatakan mereka menggigit jari-jari mereka sebagai bentuk penolakan kepada para nabi dan rasul. Wa qalu, dan mereka berkata, para umat yang tidak beriman itu berkata, inna, sesungguhnya kami, kafarna, kufur, bima, terhadap apa yang, ursiltum, kalian diutus, bihi, dengannya. Wa inna, dan sesungguhnya kami, lafi, benar-benar berada, syakin, dalam keraguan, mimma, dari apa, tad'unana, kalian panggil, ajak kami, ya, sesungguhnya kami benar-benar berada dalam keraguan, mimma tad'unana, dari apa yang kalian ajak kepada kami, ilaihi, kepadanya, muribin, ya, muribin, sangat ragu. Saya ingatkan jamaah yang berbahagia, kata syakin dengan murib itu maknanya ragu. Tapi kalau syakin, ya, syakin itu, ya, setengah-setengah, ya, 50-50, keraguan dan kepercayaan. Ya, ragu 50%,
ya setengah juga, tidak ragu juga 50%. Tapi kalau murib itu dominan ragunya lebih banyak. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa ketika para nabi dan rasul itu datang kepada umat-umat mereka, ya di antara para umat itu yang kafir itu mengatakan sesungguhnya kami ya terhadap apa yang kalian diutus dengannya lafi syakkin, benar-benar dalam keraguan, mimma tad'unana, dari apa yang kalian ajak kepadanya, muribin, dan ragu ya, atau meragukan apa yang kalian bawa. Ayat terakhir, qalat rusuluhum, qalat berkatalah, rusuluhum rasul-rasul mereka, rasul para umat sebelum Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalat rusuluhum, ya berkatalah nabi dan rasul-rasul mereka, afillahi syakkun, apakah pada Allah syakkun, ada keraguan. Fatiris samawati wal ard, bahwa dia adalah pencipta langit dan bumi. Fatir itu pencipta yang mengadakan. Apakah ada keraguan pada Allah? Fatiris samawati wal ard, sebagai pencipta langit dan bumi. Yad'ukum, ya Allah mengajak kalian, memanggil kalian, liyaghfira lakum, agar Allah mengampuni kalian, min zunubikum, dari dosa-dosa kalian. Maksudnya ketika kalian menjawab panggilan Allah dan menerima ajakan para nabi dan rasul, Allah akan kemudian mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yuakhirukum, wa dan yuakhirukum, menangguhkan, mengundurkan, ila ajalin, sampai batas musamma yang ditentukan. Kata para ahli tafsir, maknanya di situ wa yuakhirukum, dan Allah mengundurkan, ya, menangguhkan azab dan siksa kalian karena kalian tidak beriman. Ya, ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Qalu, tapi mereka menjawab, ya para umat itu menjawab, qalu, mereka berkata, in antum, tidaklah kalian ini, wahai para nabi yang mengaku nabi dan rasul, in antum, tidaklah kalian, illa, kecuali, basyarun, orang, misluna, seperti kami juga. Jadi mereka tidak mengimani akan kerasulan dan kenabian para nabi, bahkan mereka menganggap enteng, menganggap remeh, merendahkan mereka dengan mengatakan, kalian ini orang seperti kami juga, tidak ada kelebihannya, bukanlah nabi dan rasul. Itu maksudnya ya. In antum illa basyarum misluna, tidaklah kalian kecuali orang-orang seperti kami juga, ya manusia biasa. Turiduna, kalian hanya ingin, antasudduna, menghalangi kami. Kalian hanya ingin antasudduna, untuk menghalangi kami, amma, dari apa yang kana ya'budu, kana yang dahulu, ya'budu, yang disembah, abauna, bapak-bapak kami atau nenek moyang kami. Jadi mereka menuduh para nabi dan rasul itu ya hanya datang untuk menghalangi mereka dan menjauhkan mereka dari agama yang telah dianut oleh bapak dan nenek moyang mereka, yaitu penyembahan-penyembahan berhala. Maka mereka katakan, tidaklah kalian kecuali hanya seperti orang biasa seperti kami, ya tujuanmu hanya sekedar untuk menghalangi kami dari apa yang disembah oleh nenek moyang kami. Fa'tuna, maka datangkanlah kepada kami, bisultanin, bukti, ya mubin, yang nyata. Datanglah kepada kami bukti nyata bahwa kalian adalah benar-benar utusan dari Tuhan kalian, atau kalian adalah rasul dan nabi dari Tuhan yang kalian sembah. Jamaah subuh rahimakumullah, ada beberapa pelajaran yang kita ambil dari apa yang kita baca. Pertama, bahwa Allah tabaraka wa taala mengingatkan ya nabinya Muhammad alaihissalatu wassalam agar menceritakan ya kisah para nabi dan rasul sebelum Muhammad alaihissalatu wassalam, menggambarkan kisah para nabi ya dan umat-umat sebelum mereka, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah ya menyiksa
ya beberapa umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena penolakan atas agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya nikmat yang Allah telah berikan kepada umat Nabi Musa, di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari belenggu dan kezaliman Firaun dan bala tentaranya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada manusia secara umum melalui lisan Nabi Musa alaihissalam agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, jika kalian bersyukur pasti Allah akan tambahkan nikmat itu, dan jika kalian kufur tidak mengakui nikmat itu, maka sesungguhnya Allah berhak untuk menyiksa manusia. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwa kalaupun manusia secara umum, ya umat Nabi Musa, umat Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua manusia yang ada di alam raya ini itu tidak mengurangi sedikit pun ya kekuasaan, ya ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap maha kuat, maha kaya, maha sempurna, tidak berkurang sedikit pun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap ya pencipta langit dan bumi, ya walaupun semua manusia kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya bahwa kewajiban kita sebagai manusia, hamba adalah menyembah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika manusia siapa saja beriman dan menyembah kepada Allah, kebaikannya itu kembali kepada dirinya sendiri, bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ya beberapa umat sebelum Rasulullah di mana mereka menolak dan tidak beriman kepada rasulnya. Ya di antaranya adalah Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh, ada kaum 'Ad, umat Nabi Hud, ada kaum Tsamud, umat Nabi Saleh alaihissalam. Di antara mereka ada orang-orang yang tidak beriman dan menolak kenabian para rasul mereka. Ya, itu juga sebagai penghibur, untuk menghibur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar nabinya tetap tabah dan sabar menerima gangguan dan penolakan ya sebagian masyarakat Mekah saat itu, di mana mereka tidak beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu jamaah yang berbahagia, ayat-ayat yang kita baca pada subuh hari ini mudah-mudahan memberikan keberkahan, ya manfaat pada kita semuanya, dan semoga apa yang kita baca semakin menguatkan keimanan kita dan memberi syafaat pada hari kemudian kelak insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.